Benih Rahasia Sang Pewaris episode 67. Setelah itu, Rianita langsung berusaha mengalihkan perhatian Shira. Lihat mobil di luar sana, Shira. Menurutmu, mobil itu bagus? Dia melihat ke arah yang ditunjuk Rianita dan menjawab, ya, lumayan. Aku suka warnanya, tapi harganya di luar kemampuanku. Namun, pada saat itu, mereka mendengar suara wanita yang jelas. Direktur Rianita dan Shira, kalian berdua juga makan siang di sini. Sungguh kebetulan. Itu Bella. Shira menoleh sebagai tanggapan dan ketika dia melihat Kenzo berdiri di samping Bella di restoran, hatinya bergetar sejenak. Mereka makan siang bersama. Nikmati makan siang kalian. Makan siang kita ada di ruang privat. Bella melambaikan tangan kepada Rianita dan Shira sebelum dengan sengaja berbalik untuk memeluk Kenzo. Ah, kepalaku. Hati-hati, Kenzo menasihati dengan suara yang dalam dan khawatir saat dia menambahkan sambil mengulurkan lengannya yang panjang ke arahnya, jangan terlalu ceroboh. Kemudian, Kenzo dan Bella berjalan menuju ruang privat di depan Shira. Dengan ini, Shira tiba-tiba menyadari alasan mengapa Rianita mengalihkan perhatiannya sebelumnya. Apakah dia khawatir aku akan melihat mereka berdua? Shira, itu bukan masalah besar. Wajar saja jika atasan makan bersama bawahannya. Siapa tahu mereka masih saudara? Rianita berusaha menghiburnya. Shira tersenyum menanggapi. Bersikap seolah-olah tidak terpengaruh, dia menjawab, mereka bukan saudara. Ayah Bella adalah teman dekat ayah Kenzo. Rianita pun bingung dan tidak tahu harus berkata apa. Ayo makan. Sambil makan, Shira berpura-pura bahwa dia juga baik-baik saja. Padahal, dia yakin bahwa dia benar-benar tidak terpengaruh dan tidak sekadar berpura-pura. Kenzo bebas berkencan dengan siapapun yang dia inginkan. Itu bukan urusanku. Kompetisi yang akan datang cukup mendesak. Apakah kamu punya ide? Ya, aku sudah membuat sketsa draft pertama dan akan memberikannya kepadamu setelah beberapa modifikasi. Bagus sekali. Kami akan mencoba untuk mengeluarkan produk tersebut sebelum pameran perhiasan. Aku harap kamu dapat membuat nama untuk dirimu sendiri melalui ini. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Shira merasakan hal yang sama. Ia berharap bisa meraih prestasi di industri ini dan mengukir nama untuk dirinya sendiri. Sepanjang makan, dia terus memandangi ruangan pribadi itu tanpa sadar dan membayangkan berbagai hal. Mengingat sifat Kenzo yang suka menggoda dan kecantikan Bella, tentu saja dia akan menyentuhnya. Mungkin dia sedang merencanakan cara untuk memanfaatkan Bella. Sebagai seorang desainer, ia memiliki imajinasi yang sangat kaya dan mulai membayangkan Kenzo menekan Bella ke dinding, mencoba menciumnya. Gambaran yang ia bayangkan sangat jelas. Aku sudah kenyang. Shira tidak berselera makan dan hanya menyantap beberapa suap makanan di meja. Kita kembali saja sekarang. Aku juga sudah kenyang. Rianita ingin mengajaknya pergi dari restoran ini. Di ruang privat, Bella dengan senang hati menopang dagunya dengan tangannya di atas meja di ruang privat. Aku sangat bahagia. Aku berjanji kepada ayahmu bahwa aku akan menjagamu dengan baik di perusahaan. Terima kasih, Kenzo. Aku akan mengandalkanmu di masa depan. Oh, apakah kamu yang mengirimiku bunga tadi pagi? Dia menjawab dengan anggukan. Itu untuk menyambutmu sebagai karyawan baru di perusahaan kami. Terima kasih. Aku suka. Meski tersenyum lebar,
Bella kecewa dalam hatinya. Apakah dia tidak punya maksud lain dengan mengirimkan bunga itu? Dengan itu, dia sengaja bertanya, "Ngomong-ngomong, semua orang di perusahaan menyebarkan rumor tentang kita. Apakah menurutmu aku perlu menjelaskannya kepada mereka? Sebaiknya kamu lakukan itu jika itu mempengaruhi pekerjaanmu." Kenzo tampak berpikir keras sambil melihat keluar jendela. "Tidak, itu sama sekali tidak memengaruhiku. Kalau begitu, aku tidak akan menjelaskannya." Bella tersenyum, bibirnya mengerucut. Kesalahpahaman seperti itu sangat cocok untuknya, dan dia menginginkannya lebih banyak lagi. Ketika Shira menyeberang jalan setelah meninggalkan restoran, pikirannya melayang dan Rianita harus menuntunnya menyeberang jalan. Begitu sampai di kantornya, ia menarik napas dalam-dalam dan duduk di kursinya. Yang dapat ia pikirkan hanyalah Kenzo tanpa memikirkan hal lain tentang pekerjaan. Mengapa aku memikirkannya? Pada saat itu, Vina mengetuk pintu dan masuk. Dengan nada berbisik, dia berkata, "Presiden Wiharja makan siang bersama Bella tadi, Shira." Semua orang mengira mereka berpacaran. "Apakah kamu baik-baik saja?" Mendengar itu, Shira mencibir dalam hatinya. Ya, pria itu membuatnya begitu jelas bagi semua orang. Dia mengiriminya bunga dan mengajaknya makan siang, tidak takut seluruh perusahaan akan tahu. Apakah dia sekarang secara terbuka menunjukkan ketertarikannya pada Bella? "Jangan ceritakan hal-hal seperti itu lagi padaku. Aku tidak tertarik." Shira mengangkat kepalanya dan mengingatkan Vina. Vina menggembungkan pipinya dan menjawab, "Baiklah, dicatat." Vina pun pergi setelah itu. Shira kemudian mengusap alisnya, berusaha mengusir pikiran-pikiran buruknya agar ia bisa fokus pada pekerjaannya. Sekitar pukul 3 siang, Shira menerima telepon dari Rianita. "Kita akan rapat 5 menit lagi." Di sisi lain, Bella sedang mengagumi bunga mawar di kantornya, dagunya bersandar di tangannya. Meskipun bunga-bunga itu dimaksudkan untuk menyambutnya, dia bertanya-tanya apakah bunga-bunga itu memiliki arti lain, apa Kenzo tertarik padanya. Lagi pula, dia tidak menolak ajakannya untuk makan siang tadi. Mungkin aku melebih-lebihkan betapa pentingnya Shira baginya. Terlebih lagi, Bella sangat percaya diri. Jadi, cepat atau lambat, Kenzo akan menjadi miliknya. Di kantor presiden, Kenzo menatap layar komputer dengan pikirannya melayang-layang. Ia teringat senyum ceria Shira kepada Gilang kemarin. Dengan itu, ia tidak bermaksud menjelaskan kepadanya tentang hadiah bunga yang diberikannya kepada Bella pagi ini dan juga tentang makan siangnya bersama Shira. Dia hanya melakukan apa yang dilakukan Shira karena dia tidak mengatakan pertemuannya dengan Gilang sehari sebelumnya. Terkadang, Kenzo perlu membuatnya merasa tidak aman. Pertemuan mereka di restoran hari ini juga bukan suatu kebetulan. Dialah yang memberitahu Firdaus untuk mencari keberadaannya. Setelah tahu bahwa Shira sedang makan siang dengan Rianita di restoran seberang jalan, Bella pun mengundang Kenzo untuk makan siang, sehingga Kenzo pun menerimanya dan menyarankan restoran yang sama. Pada saat itu, telepon kantornya berdering dan dia menjawabnya. "Halo. Halo, Presiden Wiharja. Departemen Desain sedang mengadakan rapat. Apakah Anda ingin bergabung?" tanya Rianita. "Tentu. Aku akan hadir," jawabnya acuh tak acuh. Setelah menutup telepon, tatapannya berkedut, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Kenzo benar-benar tertarik untuk mengetahui apakah Shira akan cemburu. Di Departemen Desain,
Rianita segera menelepon Shira setelah menyelesaikan percakapannya dengan Kenzo. "Aku akan ke sana sebentar lagi, Rianita," suara Shira bergema di ujung telepon. "Hanya untuk mengingatkanmu, Shira, bahwa Presiden Wiharja juga akan menghadiri pertemuan itu." Mendengar itu, tubuhnya menegang. Dia juga ikut rapat? Apakah dia melakukannya untuk Bella dan mencoba memikatnya dengan segala cara? Kemudian, Shira menarik napas dalam-dalam dan berjalan menuju ruang konferensi dengan buku catatan di tangannya. Bella sudah duduk di ruang konferensi. Ia menarik perhatian semua orang sejak memasuki ruangan karena kini ia memiliki identitas baru, kekasih baru Kenzo. Ketika Shira melangkah masuk ke ruangan, pandangan semua orang tertuju padanya, ada yang bersimpati, ada yang mengejek, dan ada yang sekadar bersukacita atas kemalangannya. Shira, seperti Bella, telah mengambil identitas baru. Ia adalah mantan kekasih yang menyedihkan yang telah ditinggalkan oleh Kenzo. Shira langsung menuju kursi terakhir dan duduk. Mengetahui bahwa semua orang menatapnya, ia menundukkan kepala dan memainkan ponselnya. Afida tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. "Kenapa kamu duduk di belakang, Shira?" Pada saat itu, pintu terbuka lagi dan sosok yang gagah melangkah masuk. Itu adalah Kenzo yang masuk. Ia berpakaian sederhana namun elegan dengan kemeja dan celana putih. Berjalan dengan kakinya yang jenjang, ia memancarkan aura yang begitu berwibawa sehingga seluruh ruang konferensi menjadi sunyi. Kemudian, ia duduk di sebelah Bella setelah mengamati ruangan. Sudut bibirnya melengkung saat melihat ini. Shira duduk di belakang dan mengangkat kepalanya untuk melirik sebelum segera mengalihkan pandangannya. Yang dilihatnya hanyalah wajah samping yang menarik saat Kenzo berkata pada Rianita, "Ayo mulai." Rianita memulai agenda rapat hari ini setelah batuk pelan. Ia mulai dengan meninjau laporan studi pasar bulan ini, lalu beralih ke elemen populer di pasar utama. Sepanjang presentasinya, Kenzo tetap diam. Pandangannya mengamati ruangan sebelum akhirnya tertuju pada wanita yang duduk di kursi terakhir di belakangnya. Kepalanya tertunduk, matanya tersembunyi di balik bulu matanya yang panjang, seolah-olah Ken sedang melihat sebuah lukisan. Namun, dirinya tidak dapat melihat ekspresi di wajahnya. Merasakan tatapannya, Shira berpura-pura tidak menunjukkan emosi apapun sambil menggigit tutup penanya tanpa memandangnya. Saat Kenzo merasakan niatnya, bibirnya mengerucut karena dia sepertinya merasakan kebenciannya. "Bagus. Ini yang aku inginkan. Mari kita beri Shira tepuk tangan meriah." Produk rancangannya selalu yang paling populer. Rianita mulai bertepuk tangan. Terdengar beberapa suara tepuk tangan. "Aku punya banyak hal untuk dipelajari dari Shira," kata Bella sambil tersenyum. Ia harus bersikap ramah kepada Shira, atau setidaknya tampak demikian, karena ia perlu menunjukkan sisi baik dan murah hatinya kepada Kenzo. Afida, di sisi lain, dipenuhi rasa cemburu. Dia selalu tidak mau menerima kenyataan bahwa rancangan Shira jauh di atas rancangannya. "Apakah ada yang ingin Anda tambahkan, Presiden Wiharja?" Rianita bertanya kepada Kenzo sambil tersenyum. "Tidak. Kita akhiri saja rapat ini. Bella, datanglah ke kantorku." Ia langsung pergi setelah menyelesaikan perkataannya. Ditegur di depan umum, Bella berpura-pura malu dan mengangguk. Ia lalu menjawab dengan senyum manis, "Tentu. Aku akan segera ke sana." "Kamu beruntung, Nona Bella. Presiden Wiharja memperlakukanmu dengan baik,"
kata seorang desainer wanita kepada Bella. Tidak ada apa-apa antara Presiden Wiharja dan aku. Jangan salah paham, jawab Bella sambil tersenyum. Kemudian, dia berjalan pergi sambil memegang dokumen di tangannya. Pada saat yang sama, Shira juga sedang mengemasi barang-barangnya. Entah mengapa, ia tidak memegang buku catatannya dengan erat dan buku itu pun jatuh ke lantai. Oh, sepertinya ada yang tersinggung. Afida memanfaatkan situasi itu untuk mengejek Shira. Mendengar itu, Shira mengabaikannya dan dengan tenang mengambil buku catatannya. Namun, Afida tidak berniat membiarkan Shira lolos begitu saja. Bukankah ditinggalkan adalah perasaan yang mengerikan, Shira? Kekuasaanmu telah berakhir, dan Bella telah menggantikanmu. Shira yang tanpa ekspresi meninggalkan ruang konferensi di tengah ejekan Afida. Tersinggung? Aku? Tidak mungkin. Tidak ada apa-apa antara Kenzo dan dia sama sekali. Mereka hanya berciuman beberapa kali dan Kenzo juga memanfaatkannya beberapa kali. Itu bukan masalah besar. Begitu kembali ke kantor, Shira menarik napas dalam-dalam dan berniat menggunakan sisa jam kerjanya untuk merevisi sketsanya. Namun, tepat saat hendak mulai bekerja, bayangan Kenzo dan Bella terlintas di benaknya. Dia membayangkan Bella berada di kantor Kenzo bersama pria itu yang dengan bersemangat menekan Bella ke meja. Pergi sana. Shira menepuk kepalanya sendiri, ingin mengusir pikiran-pikiran kotor ini. Apa yang terjadi padaku? Aku pasti sudah terlalu lama bersama pria ini sehingga aku mulai memiliki pikiran-pikiran kotor ini. Telepon kantornya berdering saat itu dan dia segera menjawabnya, "Halo. Aku akan pergi ke tempatmu untuk makan malam ini. Siapkan juga porsiku." Suara Kenzo yang dalam dan memukau bergema. Entah bagaimana Shira tampak menahan amarahnya dan menjawab dengan acuh tak acuh, "Malam ini aku tidak akan memasak." Presiden Wiharja, silakan makan malam di luar bersama Bella. Mengapa kamu tidak memasak? Tanyanya penasaran. Tidak ada alasan, jawabnya lagi dengan tenang. Baiklah. Berkendaralah dengan hati-hati saat menjemput Leon nanti. Aku tidak butuh perhatianmu, Shira menjawab dengan keras kepala dan langsung mengakhiri pembicaraan. Di kantor presiden, pria yang baru saja mengakhiri panggilan tidak bisa berhenti tersenyum karena dia tahu bahwa Shira cemburu. Yah, dia sendiri yang harus disalahkan karena terlalu dekat dengan Gilang. Karena dia telah membuat Kenzo marah, Kenzo pun harus membalasnya. Sore harinya, Shira dan Leon telah kembali ke rumah. Ia membeli sosis dalam perjalanan dan memutuskan untuk membuatnya untuk makan malam. "Mama, apakah Tuan Wiharja akan datang nanti? Haruskah kita membeli lebih banyak?" Leon langsung teringat Kenzo ketika melihat sosis-sosis itu. Dia tidak datang, dan dia tidak akan datang lagi di masa mendatang, jawabnya sambil menyiapkan sosis. Mata Leon langsung melebar saat dia bertanya, "Kenapa?" Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.